Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kemarin nih debat cawapres khususnya ya, ini memang menghadirkan banyak tensi yang kemudian tentunya akan kita hadirkan informasi untuk Anda. Kita akan berbicara mengenai apakah kemudian sentimen-sentimen ini tercipta bersama dengan pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan dulu informasi untuk Anda, pemirsa, di mana sejauh mana gelaran debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum ini dapat merubah kemudian persepsi masyarakat. Langsung kita tanyakan kepada Mas Hanta Yuda. Selamat siang, Mas Hanta. Dan Ana. Mas Hanta, mungkin langsung saja pertanyaan pertama. Ini setelah debat keempat untuk Cawapres kemarin, adakah mungkin pengaruhnya terhadap para pemilih khususnya untuk kemudian menjatuhkan pilihnya kepada beberapa kandidat ataupun capres, atau sebetulnya pengaruhnya tidak begitu besar? Data yang dimiliki Poltreking Indonesia seperti apa, Mas? Ya, terkait dengan debat dalam kontestasi Pilpres, yang terpenting adalah pertanyaan Vena dan Ana itu. Apakah ia bisa merubah pilihan pemilih atau dikonversi secara suara? Berdasarkan data kami, Poltreking Indonesia, dampak debat itu relatif kecil. Tetapi dia bisa menjadi pemantik, menjadi stimulus untuk membuat isu yang kemungkinan letupan-letupan isu atau ada blunder politik yang meledak. Sepanjang itu tidak ada, maka debat sebenarnya tidak memberikan dampak besar. Data kami menunjukkan yang menonton debat itu, Vena dan Ana, sekitar hanya 30-40% yang menonton penuh. Dari yang menonton itu, yang menonton penuhnya 30%, kita menanyakan apakah akan merubah pilihannya. Lebih dari 70% itu sudah strong voters. Mereka tidak merubah pilihan, kecil kemungkinan. Sementara yang masih punya potensi untuk merubah pilihan sekitar 14%. Artinya kalau kita konversi dari persentase itu, naik turunnya elektabilitas terdampak dari debat sekitar 5%. Dan itu terbukti ketika kita melihat debat sudah 3 kali yang kami ukur itu, dinamikanya memang ada kenaikan. Misalnya di beberapa paslon naik, ada sedikit koreksi turun, tapi tidak signifikan. Hanya lebih kurang 5%, itu pun tersebar ke berbagai macam kandidat. Ini yang saya kira menjadi faktor. Jadi apakah debat akan menjadi faktor penggerus atau pengatrol elektabilitas, tergantung setelah pasca debatnya. Karena ada media sosial, ada media yang kemudian bergulir isu-isu pasca debat itu yang mungkin punya dampak. Nah, terkait dengan debat, satu lagi catatan saya, ini memang harus dibenturkan. Ini kan seringkali orang melihat, wah debat, namanya juga debat, memang harus dibenturkan, diuji. Supaya apa? Supaya ada diferensiasi di antara kandidat dalam pertarungan politik. Asalkan substansi aspek yang dibenturkan itu terkait dengan program, gagasan, dan kompetensi serta rekam jejak kandidat, itu sah-sah saja. Karena itu dalam debat tentu untuk menarik simpatik publik, maka kita kerap melihat setiap kandidat harus punya trik, taktik, bahkan intrik politik. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan simpati publik, untuk mengesankan dia menang, tanda petik, menguasai panggung pertarungan, atau di saat yang sama juga untuk tanda petik menjatuhkan lawan politik. Oke, Mas Hanta, tapi kan usai debat atau pasca debat ini sentimen tercipta. Bahkan di beberapa lembaga survei, bahkan ada yang menuliskan bahwa Gibran kemarin memiliki sentimen negatif paling tinggi dibandingkan 2 cawapres lainnya. Ini pasca debat. Nah, artinya ini tidak berpotensi untuk menaikkan suara atau malah menurunkan suara begitu? Ya, seperti saya katakan tadi, setelah itu tergantung ada 2 hal juga. Satu, bagaimana strategi taktik masing-masing untuk mengolah kembali isu itu. Yang kedua adalah mitigasi politik yang dilakukan oleh kandidat itu. Jadi kalau ada serangan politik, kemudian mencari titik kelemahan dari lawan politiknya, itu pasti. Tetapi di saat yang sama, di kandidat itu, di kubunya pasti memiliki mitigasi politik untuk membaliknya. Kan ini masing-masing mereka menyasar. Ini sedikit saya akan bedah, ada dalam pembelahan struktur pemilih kita itu, Vena dan Ana, pembelahan kan ada dilihat dari kemantapan pilihan, kedua dari tipologi karakter pemilih, preferensi pemilih, ketiga posisi dan narasi. Jadi kalau bicara debat ini, mereka harus berpikir siapa yang mereka sasar. Kalau dari kemantapan pilihan, ada 3 kelompok, strong voters, yang kedua adalah swing, dan ketiga undecided voters. Yang dari ketiga ini, yang disasar bukan strong. Kalau orang sudah kuat, pilihannya sudah mantap, itu jangan-jangan debat itu terjadi hanya memuaskan kubunya masing-masing, pendukung fanatiknya, kemudian membuat semakin tidak suka dengan kubu yang juga fanatik lawannya. Yang dicari itu 2 yang terakhir, swing.
yang masih bimbang di antara kandidat yang sudah ada pendukungnya, dan kedua yang belum menentukan pilihan. Nah, strateginya saya kira jangan keliru. Bagaimana mereka menarik simpati publik, karena itu yang biasanya strong, yang swing, yang galau itu kan anak muda. Nah, gimmick-gimmick politik ini juga harus diperhatikan. Bisa jadi isu ini, cara ini, gimmick ini tidak disukai di generasi X misalnya. Tetapi di Gen Z sebaliknya misalnya. Nah, ini yang harus diukur, masing-masing punya strategi. Dan saya kira jangan lupa yang disasar adalah orang yang belum punya pilihan politik atau orang yang belum mantap dengan pilihan politiknya. Bukan hanya memuaskan yang sudah kuat dengan pilihannya atau kandidat lawan, pendukung lawan yang sudah juga kuat dengan fanatisme pilihannya. Itu yang disasar. Yang kedua, dari sisi tipologi karakter pemilih, ada pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Pemilih rasional ini kerap dimainkan oleh pasangan 01 misalnya, dengan data-data yang kuat. Itu sah-sah saja yang disasar. Tapi berapa jumlah pemilih rasional? Pemilih 02 yang dimainkan Gibran, itu kan bermain dalam pemilih psikologis dengan mengedepankan gimmick-gimmick politik. Nah, itu semua harus terukur. Apakah memberi dampak positif? Jangan sampai menjadi blunder politik. Atau pemilih sosiologis, kemarin juga dimainkan oleh pasangan 03 dengan berganti kostum untuk menunjukkan bagian terasosiasi kesamaan identitas dan sebagainya. Satu lagi terakhir yang ketiga, pembilahan juga dilihat dari narasi isu. Yang sekarang terbelah kan isu keberlanjutan dan perubahan. Dan yang terbentuk ini sudah jelas. 02 itu merepresentasikan bagian dari pro pemerintahan, keberlanjutan. Nah, saat 01 yang paling kuat dalam perubahan kontra pemerintahan, 03 cenderung pada seperti 01 itu lebih pada menyerang 02 juga. Jadi saya kira dalam peta politik semacam ini, Vena dan Ana, jadi semuanya saya lihat menggunakan strategi ofensif, menyerang. Kenapa menyerang? Karena waktu tidak lama lagi. Beda kalau saya kerap mengistilahkan pertandingan sepak bola, itu kan cukup habis waktu pemenang. Kalau sekarang tidak sekedar itu, tapi mengejar ada skor. Kalau pasangan 02 itu mengejar dua hal, satu dia harus mengejar dalam satu putaran untuk mengejar supaya bisa 50%, pasti yang dikejar. Yang kedua harus menekan pertumbuhan 01 dan 03. Karena itu harus menyerang, tidak ada pilihan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi mereka jangan sampai blunder politik. Dari sisi 01 dan 03, itu dua hal pekerjaan juga. Bagaimana mereka menyerang 02 supaya terdegradasi agar Pilpres tidak satu putaran. Nah, kalau putaran Pilpres berlangsung dua putaran yang seperti mereka harapkan, mereka juga bertarung di antara mereka, antara 01 dan 03. Jadi dua pekerjaan yang sama. Jadi pola debat, apalagi yang 4 cawapres yang terakhir dan capres yang terakhir, dugaan saya semua akan menggunakan strategi ofensif, menyerang, karena masing-masing ingin menaikkan skor, menaikkan elektabilitasnya. Oke, menarik juga tadi Mas Hanta Yuda sempat menyebut bahwa pemilih ataupun masyarakat yang nonton debat ini angkanya hanya 30 hingga 40% saja. Nah, yang memiliki dampak besar ini adalah setelah debat, Mas. Tapi seberapa besar dampaknya? Karena kalau kita lihat setelah debat ini banyak juga potongan-potongan video yang beredar di media sosial. Apakah itu juga berpengaruh untuk kemudian para pemilih ini menentukan siapakah kandidat yang akan menjadi pilihan mereka dengan menyaksikan adanya potongan-potongan video yang beredar di media sosial ini, Mas Hanta? Ya, kalau ditanya apakah itu ada dampaknya, tentu ada. Tetapi menurut saya tidak terlalu signifikan. Kalau kemudian ada semacam konten politik, konten video di media sosial dan sebagainya, kalau itu berbasis pada fakta, bukti kuat sekali, kemudian itu mempengaruhi persepsi publik, mempengaruhi pada sisi-sisi afektif pemilih dan seterusnya, terutama pemilih psikologis, itu memberikan dampak. Tapi di saat yang sama, seperti saya katakan tadi Vena dan Ak, ini ada juga mitigasi politik dilakukan oleh masing-masing kandidat. Jadi membangun perang opini, kan, membangun persepsi di setiap realitas politik itu bisa dilihat dalam multi perspektif. Setiap perspektif itu akan melahirkan persepsi. Karena itu dalam pertarungan politik sebenarnya saya ingin mengatakan ada pertarungan membentuk persepsi, memenangkan persepsi publik, dan siapa yang bisa memenangkan persepsi publik maka dia pemenang politik. Nah, persepsi politik hari ini dibentuk melalui media-media yang cukup cepat kerjanya dalam perkembangan teknologi informasi kita. Selain di media mainstream adalah media sosial, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Ini yang saya kira memberikan dampak nggak? Tentu memberikan dampak, tapi apakah signifikan? Per hari ini berdasarkan data ada, tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi kalau kita lihat tren elektabilitas itu, kenaikan ada fluktuasi pergerakan paling tinggi ada faktor Jokowi ketika Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, itu satu. Yang kedua, memang ada faktor sosialisasi dan faktor debat.
itu ada pergeseran. Misalnya faktor pada 01, kecenderungan agak naik beberapa angka, itu mungkin juga ada faktor debat. Tapi tidak sampai menggerus debat ini, menggerus salah satu dari kandidat tidak terus signifikan. Jadi masing-masing saya kira memiliki dari sisi masing-masing kandidat memiliki kelebihan yang bisa mereka bentuk dalam perang pertarungan opini itu di dalam, karena itu setiap serangan politik yang saya katakan istilah ofensif tadi harus terukur supaya apa, jangan sampai sebaliknya. Jadi jangan sampai pertarungan debat ini hanya untuk menyenangkan kubunya masing-masing. Yang mereka sasar jangan salah target. Yang disasar orang yang belum punya iman politik, jangan berdakwah kepada orang yang sudah kuat imannya, kira-kira gitu. Jadi membentuk bagaimana mereka merebut simpati publik. Secara apa? Banyak cara. Menariknya itu bisa secara ide-ide politik, bisa secara rasional, tapi bisa dengan gimmick-gimmick politik. Jadi ujungnya pertarungan dalam debat itu harus bisa dikonversi menjadi dukungan politik berupa suara. Karena itu yang diperbutkan adalah simpati publik, bukan sekedar menang kalah. Simpati publik, lalu itu disukai publik, lalu bisa mendapatkan dukungan politik secara elektoral. Mas Hanta Yuda, kalau kita lihat lembaga survei yang sebelumnya sempat mengatakan dan memberikan hasil bahwa di tahun 2014, kemudian di tahun 2019, undecided voters ini yang diperebutkan oleh para calon presiden dan juga calon wakil presiden ini akhirnya memilih oposisi. Peluang seperti itu apa bisa terjadi juga di 2024 seperti apa? Iya, kami melakukan survei yang cukup lama ya. Dalam survei 2014-2019 memprediksi, membuat predictive model undecided-nya itu kecenderungannya memang ke penantang ketimbang ke yang membawa narasi keberlanjutan atau incumbent. Nah, seperti survei kami terakhir di 2019 yang lalu, undecided-nya itu yang lari ke Prabowo pada saat itu pasangan nomor 02 Prabowo Sandi itu sekitar 70-80%-nya. Jadi yang ke pasangan Jokowi Maruf Amin hanya sangat kecil sekali. Jadi potensi hari ini memang betul ada potensi lebih banyak ke penantang, lebih besar pada dia. Tapi jangan lupa yang belum menentukan pilihan berdasarkan survei, tidak hanya poll tracking tapi rekan-rekan survei yang lainnya itu juga tidak terlalu besar lagi. Jadi tinggal satu digit, ada yang 5%, ada 6%, ya rata-rata sudah di bawah 10%. Itu dari sisi yang belum menentukan pilihan. Dan jadi ini memang kabar baik kalau lihat dari tren polanya buat penantang, terutama pasangan 01 yang betul-betul mengusung perubahan. Kalau 03 kan perubahan tapi masih bagian dari Pak Jokowinya juga cukup kuat. Nah, ini satu hal. Yang kedua, yang besar itu sebenarnya di swing voters. Swing ini orang yang sudah punya pilihan tapi belum mantap. Di pemilih 01 sudah masih ada swing, di 02 masih ada yang swing, masih mungkin berubah, di 03 juga ada. Nah, bagaimana merubah pola ini? Debat itu sebenarnya yang disasar ada di sana. Membuat pemilih yang masih ragu itu semakin ragu pada pilihan politiknya supaya berpindah, berhijrah, dia bisa bermigrasi. Tapi kalau dari sisi yang belum menentukan pilihan, betul polanya lebih cenderung mengambil pada yang penantang ketimbang incumbent. Dan hari ini yang dipersepsikan meskipun bukan presiden atau wapres yang sedang menjabat maju, yang dianggap incumbency itu, incumbent atau petahana itu ada pasangan 01. Karena apa? Karena di sana ada Gibran, Mas Gibran, ada representasi Pak Jokowi Junior. Jadi dianggap bagian pemerintahan. Yang kedua, Pak Prabowo juga adalah Menhan, berada di dalam pemerintahan. Meskipun Pak Mahfud juga di dalam pemerintahan. Dan yang ketiga ini penting adalah persepsi tentang elektabilitas. Elektabilitasnya kan tertinggi, biasanya milik petahana, dan elektabilitas tertinggi itu kemudian ada isu, ada opini yang cukup kuat bahwa Pilpres berpotensi satu putaran. Nah, ini yang memperkuat mereka dianggap sebagai incumbent dalam persepsi publik. Dan yang keempat adalah mereka mengusung narasi keberlanjutan, sementara yang lain adalah perubahan. Nah, incumbent, inilah peta yang terakhir saya katakan tadi, posisi dalam narasi politik. Pemilih itu terbelah dua pembelahannya, ingin perubahan atau ingin berlanjutan. Keberlanjutan berapa angkanya? Yang puas dengan Jokowi cenderung ingin keberlanjutan, yang tidak puas cenderung ingin perubahan. Terlihat pembelahan seperti ini, dan posisi debat-debat ini mengokohkan bahwa pasangan 02 itu bagian dari keberlanjutan, bagian dari incumbency tadi, petahana. Sementara pasangan 01 dengan 03 cenderung menjadi penantang, terutama 01 itu menjadi penantang sejati. Jadi berada di kontra pemerintahan. Itu yang memperkuat dalam persepsi publik. Nanti tinggal diukur lebih kuat mana,
kita, apakah Pilpres kita lebih pada seperti Pilpres 2009 yang lalu, Pilpres 3 pasangan tapi berlangsung dalam satu putaran, Pak SBY Budiono memenangkan dalam satu putaran, atau Pilpres bisa berlangsung dalam 2 putaran. Kemudian ada 2 yang akan ditarungkan lagi di bulan Juni. Baik, Mas Hanta, ini masih ada satu debat lagi, yakni debat Capres, debat terakhir. Nanti kita akan sama-sama nantikan bagaimana jalannya debat terakhir dan apakah memang efektif, kemudian debat ini mampu mempengaruhi pilihan dari masyarakat ataupun voters. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dan